Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih syarat sahnya wudhu. Kemarin sampai yang kelima, yakni syarat sahnya wudhu yang kelima itu wajib masuk waktu. Wajib masuk waktu bagi orang yang daimul hadas, yakni orang yang beser misalnya, orang yang istihadhah keluar darah terus, maka wajib hukumnya ketika wudhu itu sudah masuk waktu. Kalau masuk jam, misalnya duhur jam 12, maka bagi orang yang daimul hadas wajib hukumnya wudhunya jam 12 lebih. Walaupun kurang 1 menit misalnya, maka tidak sah wudhunya. Walaupun memenuhi rukunnya atau fardu wudhunya terpenuhi semua, tapi karena wudhunya itu tidak memenuhi syarat, karena syarat utama bagi orang yang daimul hadas itu wajib masuk waktu. Begitu juga orang yang sholat jenazah, ya. Begitu juga bagi orang yang daimul hadas, orang yang punya hadas terus menerus, kalau dia pengen sholat jenazah, maka dipastikan mayatnya sudah dimandikan. Kalau mayatnya belum dimandikan, maka tidak sah dia berwudu. Gitu. Dia mayatnya udah dimandikan, terus dia wudu, baru dia sholat jenazah. Begitu juga dengan sholat tahiyatul masjid, maka tidak sah sebelum masuk masjid dia wudu dulu. Dia harus masuk masjid, kemudian dia berwudu, terus sholat tahiyatul masjid. Begitu juga sholat rawatib yang diakhirkan. Sholat rawatib yang diakhirkan itu ya tidak sah kalau orang dia wudu apa namanya? Wudu sebelum sholat fardu itu dijalankan, gitu, paham ya? Dan seterusnya. Yang kemarin udah kita bahas ya tentang hal ini. Begitu juga orang yang khotib, Pak. Bagi khotib yang beser, khotib yang kentut terus misalnya, maka dia wajib tayamum 2 kali. Tayamum 2 kali. Begitu juga dia wajib wudhu 2 kali. Ya toh, tapi misalnya ini memisal, saya gak ada lah, masa misalnya khotib prat pret, wah rame. Dol karpe piye ya kan? Misalnya kagak ada ustadz lagi, tidak ada kiai lagi, ya mau nggak mau, ya toh? Mau nggak mau dia khotbahnya itu apa namanya? 1 wudu, ya kan? Terus mau sholat wudu maning. Jadi 2 kali wudu. Tapi kalau khutbah 1 sama khutbah 2 cukup sekali. Yang kemarin udah saya ya udah saya jelaskan sampai sini kemarin ya. Sampai sini ya, Pak Waryo. Sampai sini. Ini nggak ada yang nyatet juga sih ya. Saya juga lupa udah lama. Ya. Nah ini loh walazima dan wajib wudu'ani 2 wudu, au tayamumani 2 tayamum, ala khotimi daimil hadasi, atas khotib yang punya daimul hadas, ahaduhuma salah satu dari keduanya, yakni 2 wudu tadi, lil khutbataini untuk 2 khutbah, wal akharu dan 1 wudu yang lainnya ba'dahuma setelah 2 khutbah, li sholati jumu'atin untuk menjalankan sholat Jumat. Jadi habis khutbah itu si khotib
apa izin dulu? Aku tahu wudhu dulu. Aku tahu wudhu dulu. Lah kenapa ini? Kenapa Ustaz wudhu? Aku kentat-kentut baik. Ya toh? Paham ini? Nah, wa yakfi dan cukup waidun satu wudhu laguma untuk dua khutbah. Untuk dua apa namanya? Laguma untuk keduanya, yakni untuk khutbah dan untuk sholat li ghairihi bagi orang yang bukan daimul hadas, bagi kita. Jangankan bagi kita khutbah sama sholat Jumat. Wong kita misalnya wudu untuk sholat Jumat, dipakai untuk asar, dipakai untuk maghrib, dipakai untuk isya, dipakai untuk subuh. Boleh kok selama sampean belum batal. Ya tapi yo terus kepriwe sih. Gak kentut kali. Sehari semalam orang kentut iki wis bahaya tambah wis angel. Orang nggak bisa kentut tuh mahal loh, Pak. Lah wis. Makanya sampean tuh kalau pas kentut nih, lagi kentut nih pret. Alhamdulillah. Begitu. Lah ini kadang-kadang kagak ada temennya kentut diketawain. Ya Allah, Pak. Ada loh Pak, kayak bapak saya kemarin habis operasi. Habis operasi yang ditanya kentut sama suster. Saya nanya bapak saya, Pak, sampun ngentut diri Pak. Ngun bae aku. Saya nanya. Urung. Ya nggak boleh dikasih makan. Nggak boleh dikasih minum. Nggak boleh. Sebelum itu kentut. Nggak boleh kasih makan. Nah, ketika terdengar kentut, kita kegirangan. Saya sama adik saya, alhamdulillah, Pak, minum Pak, minum. Baru boleh minum, baru kasih makan. Makanya sampai tuh kalau kentut ucapin alhamdulillah, bukan cuma wahing doang. Ini kalau bersin mah baru kasih alhamdulillah. Kalau kentut biasa-biasa aja, tapi ketawain. Ya beres ini mah. Padahal kentut sama bersin itu nikmat Allah, Pak. Sampai nggak bisa kentut, bisa jadi 100 juta itu hilang loh. Andaan yo, ya toh. Wes, wajibu dan wajib. Alaihi atas ghairi itu orang-orang al-wudu satu wudu likulli fardin pada tiap-tiap fardu. Kamalitayamumi sebagaimana gak wajibu dan wajib alaihi atas daimul hadas. Daimul hadas itu wajib al wudu likuli fardin pada tiap-tiap sholat fardu walaupun belum batal. Wudu sholat duhur belum batal sampai asar, pas mau asar wajib wudu maning bagi daimul hadas. Aku orang kentut iki. Lah orang kentut iki kepriwe? Wong situ kencang-kencing bae. Ya toh? Jadi kencang-kencing jadi kencang apa kencing bae gitu ya. Nah gitu. Kata tayamum seperti tayamum. Wa kada demikian juga ghuslul farji wajib hukumnya apa Pak? Membasuh kemaluan. Membasuh atau mencuci kemaluan. Kemaluan ketika kencing terus, artinya harus dicuci. Misalnya nih Pak nih, misalnya ya, ketika habis mau sholat duhur, ini orang yang kencing terus, maka dia harus dicuci itu semuanya, yang kena kencing itu, dicuci semua, terus pakai pempes. Habis pakai pempes, terus wudu, terus sholat. Nah gitu. Nanti ketika mau sholat asar, ini tambah waibdalu kutnati, dan wajib mengganti opo nengeran itu. Opo kutna itu katun, kayak pempesnya itu. Pempesnya wajib diganti. Ya toh? Atau wajib mengganti popok sing buat nutupi kencing tadi, wajib. Alat
Kotnati itu juga bisa diartikan inilah. Ini kan alati bifamihi yang ada di mulut farji. Ini bagi perempuan yang misalnya keluar darah terus. Yang disebut istihadah. Perempuan yang istihadah keluar darah terus sama seperti orang yang kencing terus, seperti orang yang kentut terus. Caranya yaitu tadi dibersihkan darahnya, kemudian baru pakai pembalut, terus dia wudhu, terus sholat. Lah nanti sholat asar sama, walaupun dia belum batal, misalnya dianggapnya belum batal, dia belum kentut misalnya, tapi kan keluar darah terus pak, keluar darah. Nah itu nanti diganti pembalutnya diganti ya, terus dia wudhu lagi terus sholat gitu, dan seterusnya. Wal isobati wajib juga mengganti opo nek ngarani itu perban kalau memang yang tadi diperban ya, karena apa, itu najis pak, itu najis. Wa illam tazul, walaupun belum bergeser itu perban atau itu pembalut, an maudhi'iha, pada tempatnya. Walaupun belum geser, tapi kan itu udah penuh kencing. Kalau orang kencing terus, itu kan udah kena darah. Kalau kena darah terus, kalau dia keluar darah terus. Wa ala nahwi salisin, dan atas seumpama orang yang beser kencing terus, mubadaratun, hendaknya dia itu buru-buru bisolati, untuk menjalankan sholat. Buru-buru pak, habis wudhu langsung sholat gitu, langsung sholat, jangan nunggu tarter, langsung sholat gitu. Falau akhoro, maka kalau mengakhirkan limaslahatiha, untuk kemaslahatan sholat, kaintidomi jamaatin, seperti menunggu jamaah, au jumu'atin, atau menunggu hari Jumat, sholat Jumat, ya kan, nunggu Jumat kan khutbah tuh, saya nunggu Jumat, itu kan. Wa in ukhirat, dan jika diakhirkan an awal waktu, dari permulaan waktu, wa kadzahabi ila masjidin, seperti orang yang pergi ke masjid, kan dia wudunya di rumah misalnya, udah masuk duhur misalnya, kan dia adzan tuh, terus dia wudu di rumah, terus dia berangkat ke masjid, tek lam yadurrahu, maka itu tidak apa-apa. Kalau yang seperti itu nggak apa-apa. Nunggu orang sholat, nunggu jamaah, orang apa-apa, nggak harus buru-buru. Tapi kalau nggak ada alasan, wajib hukumnya buru-buru. Paham? Wes, ini opo ning ngarani berkenaan dengan daimul hadas, orang yang berhadas terus menerus. Ada 3, yakni orang yang beser, tiap beberapa detik dia keluar kencing, atau bagi orang yang kentut tiap berapa detik dia prat-pret baik. Yang ketiga istihadah, yaitu orang yang keluar darah penyakit, ya kan, darah terus, itu wajib sholat. Wa faraduhu, adapun fardu-fardunya wudu, sitatun, itu ada 6. Sekarang kita membahas tentang fardunya wudu. Kalau syarat sahnya wudu udah selesai, sekarang kita akan membahas berikutnya tentang fardu wudu. Ahaduha, adapun yang pertama dari yang 6, niyatu wudu'in, yaitu niat wudu, au adai fardin, atau niat untuk menjalankan kefarduan gitu. Nah gini, niat itu ada macam-macam. Sampean niat wudu doang itu udah sah. Nawaitul wudu'a pure udah sah.
Jadi niat wudu tok ngono wis sah. Lah gimana kalau saya niatnya itu lengkap, lebih sah lagi. Lebih sah lagi, nggak ada orang lebih sah lagi. Pasti ya sahnya lebih sempurna gitu loh. Nah kita kan selama ini kalau niat kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhu lillahi ta'ala. Itu Bapak itu udah menjalankan sempurna Pak. Nawaitul wudu'a 1, li raf'il hadasil untuk mengangkat hadas 2, li raf'il hadasil aswari untuk mengangkat hadas kecil gitu kan. Terus tambahin fardhu lillahi ta'ala 3, berarti sampean niat dalam 1, niat 3 sampean jalankan. Apa sempurna banget ya. Sampai nawaitul wudu aja udah langsung sah kok ya. Itu maksudnya ya tak? Fardhi wudu'in, jadi untuk menjalankan kefarduan wudu. Terus mana tadi? Au rafi hadasin, atau niat untuk mengangkat hadas. Sampai gini cung sah Pak, walaupun nggak sampai sebutkan hadas kecil, hadas gede sah. Nawaitu raf al hadasi sah. Paham? Sampai gini, nawaitu raf al hadasil asghar sah. Itu nggak pakai wudu. Nah itu raf al hadasi. Paham? Jadi yang pertama gitu, yang raf al hadasin. Terus selanjutnya li ghairida ima hadasin, selain bagi orang yang taimul hadas. Kalau orang yang taimul hadas enggak boleh niat mengangkat hadas. Enggak boleh. Enggak sah wudunya. Tapi kalau orang yang taimul hadas niatnya nawaitul wudu'a doang. Gitu. Paham ya? Nawaitul wudu alillahi ta'ala. Udah, sejaku niat wudu karena Allah Ta'ala. Jangan ditambahi raf al hadasi. Karena mereka bukan untuk mengangkat hadas. Itu hadasnya terus-terusan kok. Ya kan? Taimul hadas itu. Makanya enggak sah bagi orang yang taimul hadas niat untuk mengangkat hadas. Orang tayamum enggak sah untuk mengangkat hadas. Makanya niat tayamum kan nawaitu tayamuma, bukan rafal hadas enggak. Tapi enggak gini, misalnya nawaitu tayamuma li raf'il hadasil asghari, enggak sah kayak gitu. Ya kan? Nawaitu tayamuma listibahati, untuk diperbolehkan fardhi sholati, untuk menjalankan kefarduan sholat, wa nafliha, dan kesunahan sholat. Tuh, ya toh? Sampai nggak boleh nawaitu tayamuma li raf'il hadasil asghari, nggak boleh. Paham sampai sini paham? Allahu akbar ya. Hatta fil wudu'i al mujaddadi, sampai pada wudu yang diperbarui. Kalau wudu yang diperbarui juga nggak boleh mengangkat hadas Pak. Tajdidul wudu, memperbarui wudu. Sampai masih punya wudu Pak, boleh wudu lagi, tapi nggak boleh nawaitul wudu alirofel hadasil. Karena apa? Sampean belum hadas. Paham? Gitu. Ini pentingnya ngaji fikih kayak gini nih, ya kan? Mau sampean belum hadas kok mengangkat hadas. Lah gimana dong? Ya udah nawaitul wudu alillahi ta'ala, cukup. Saya pengen nambahi nawaitul wudu'a apa lagi? Litajdidil wudu, untuk memperbaiki wudu. Untuk memperbaiki wudu, nggak boleh. Nggak boleh, boleh maksudnya, nggak boleh, tapi nggak boleh mengangkat hadas gitu. Wes, terus niat apa lagi Pak? Awit toharot ti anhu, atau
untuk bersuci dari hadas. Boleh. Contohnya, nawaitu litoharotil hadasi. Boleh. Paham? Itu untuk bersuci dari hadas. Nawaitu toharota an hadasin misalnya. Boleh. Saya berniat bersuci dari hadas. Itu boleh, ya. Awit toharoti atau niat bersuci linahwi sholati untuk seumpama menjalankan sholat. Boleh. Nawaitu listibahati sholati. Boleh. Saya berniat agar untuk diperbolehkan sholat. Loh, sampean sholat itu kalau nggak wudhu nggak sah loh, Pak. Bahkan dosa. Makanya wudhu itu kita tujuan wudhu untuk diperbolehkan sholat gitu loh. Listibahati sholati boleh. Walaupun nggak ada kata-kata wudhunya. Sampai kalau pengen lengkap ya nawaitul wudhu'a liraf'il hadas listibahati sholat. Wih, panjang banget. Itu lebih bagus lagi toh. Saya ngapain sih? Wong niat satu aja cukup kok. Niat satu itu cukup. Wa mimma dari perkara la yuba'u yang tidak diperbolehkan illa bil wudu'i kecuali dengan wudu. Kayak apa? Kecuali dengan wudu. Kita nggak boleh ini kecuali dengan wudu, menyentuh Al-Qur'an. Gitu. Sampai kan kalau menyentuh Al-Qur'an wajib wudu kan? Lah sampai ternyata nawaitu nawaitu li masil Quran misalnya. Itu boleh. Saya berniat untuk nawaitu toharota li masil Quran gitu. Bersuci untuk menyentuh Al-Qur'an. Itu boleh. Karena apa? Menyentuh Al-Qur'an itu kalau nggak pakai wudu nggak sah. Ya kan? Sejak wudu untuk agar diperbolehkan menyentuh Al-Qur'an. Itu ya, boleh. Amma istiba'atu adapun diperbolehkan ya kan? Muftakirin yang butuh ila wudu'in pada wudu kasolati seperti solat wa masil musafi dan menyentuh mushaf wala takfi dan tidak cukup niyatu istibahatima niat agar diperbolehkan pada perkara yundabu yang disunahkan lahu baginya al wudu kakiraatil Qur'ani seperti baca Al-Qur'an itu enggak sah. Paham maksudnya? Menengkabe. Paham ora ya? Sampean nggak sah, tidak tidak cukup kita wudu agar kita diperbolehkan untuk misalnya untuk membaca Al-Qur'an itu nggak sah. Karena tanpa wudu baca Al-Qur'an sah gitu loh maksudnya. Artinya kalau kita niat perkara itu sunnah itu nggak cukup dipakai untuk sholat, nggak boleh. Paham maksudnya nih? Karena baca Al-Qur'an itu nggak wudu boleh nggak? Pak, sampean nggak punya wudu baca Al-Qur'an oleh orang? Boleh. Tapi bapak disunahkan wudu biar pahalanya lebih gede. Lah, perkara sunnah ini nggak boleh dipakai untuk niat, gitu. Karena apa? Nggak bisa dipakai untuk yang perkara fardu. Ya, ngerti ya? Itu qiraatul Quran. Terus awil hadisi atau untuk memegang
kitab hadis. Kitab hadis itu sunnah, Pak. Sampean ya bukan hanya kitab hadis doang, kitab kayak gini nih, ya, ini disunahkan untuk wudhu. Itu. Ya, kalau untuk perkara sunnah itu nggak sah, nggak cukup niat seperti itu. Tapi untuk perkara fardu cukup. Itu. Ono sing takor lagi. Ya. Misal untuk perkara sunnah wudhu, misal ketika kita mau tidur kan disunahkan wudhu. Nah, kalau misalnya kita niatnya itu gimana? Ya niat wudhu biasa aja. Nah, misal kita udah niat wudhu, apakah boleh kita buat sholat juga ya? Nggak boleh tadi, kan nggak cukup, nggak boleh. Kan sampai wudhu niatnya niatnya gimana? Niatnya ya sama seperti biasa. Oh ya itu untuk semuanya. Kalau itu untuk semuanya kan niatnya untuk ini ceritanya niat wudhu untuk menjalankan sunnah. Misalnya mau tidur tadi, ternyata ingin sholat lagi misalnya. Nggak apa-apa. Kan niatnya nawaitu wudhu alirafil hadasil. Udah ngangkat hadas semua. Untuk sholat kayak mau untuk wudhu Pak, untuk baca Al-Quran, untuk apa semuanya boleh. Ceritanya kalau misalnya gini Pak Rahmat, hanya dipakai niat, tapi ini jarang, tapi kan namanya juga di dalam kitab ya. Sejak wudhu biar dapat kesunahan tidur dalam keadaan suci. Nah, itu nggak sah wudhu kayak gitu. Wudhunya nggak sah dipakai untuk sholat. Paham maksudnya? Tapi kalau mau tidur niatnya nawaitul wudhu alirafil hadasil asghari lillahi ta'ala, udah dapat semuanya. Udah dapat sunnahnya ya, fardunya buat sholat sampai tidur, habis bangun tidur yang penting belum batal loh. Terus sholat boleh nggak? Boleh. Yang penting tidurnya sampai begini Pak. Tidurnya gitu. Duduk sila gitu. Yang penting pantatnya sampai jangan berbaring. Kalau berbaring batal wudhunya. Terus yang kedua gagak menyentuh istri. Sampai duduk begini tapi tangannya gradel ya batal. Tangannya gradel batal. Jadi yang nggak berbalah takfi itu gini Pak, tidak cukup wudhu niat untuk menjalankan kesunahan. Itu. Nawaitu nggak ada wudhunya. Kalau nawaitul wudhu itu kan sah wis ya kan tadi. Nawaitu li qiraatil Quran. Itu nggak bisa dipakai untuk sholat, maksudnya gitu aja deh. Nggak bisa dipakai untuk sholat wajib nggak, karena sampai wudhu hanya untuk membaca Al-Quran, untuk mendapatkan kesunahan, gitu. Tapi kalau niatnya fardu, maka untuk sunnah boleh semuanya. Kalau niatnya sunnah untuk menjalankan fardu, nggak boleh, gitu, Pak Rahmat. Kalau hukum wudhu sendiri itu untuk menjalankan sholat kan wajib misalnya. Tapi kalau untuk menjalankan yang sunnah-sunnah itu hukumnya gimana? Apa itu? Yang mana? Kalau misalkan wudhu itu kan hukumnya wajib untuk menjalankan sholat. Tapi kalau untuk menjalankan yang sunnah-sunnah, hukumnya wudhu sendiri itu sunnah wajib. Ya tergantung. Sampai kan kalau untuk perkara sunnah wudhu ya sunnah hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk perkara-perkara wajib ya wajib hukumnya, ya kan? Karena misalnya menyentuh Al-Quran, wajib nggak kita menyentuh Al-Quran pakai wudhu? Wajib. Membaca Al-Quran kan perkara sunnah, wajib nggak kita wudhu? Sunnah. Oh, gampang kan? Itu Pak. Jadi kalau untuk melakukan perbuatan sunnah, wudhu itu hukumnya sunnah. Paham nggak Pak Rahmat maksudnya? Kita kelihatannya masih pusing kepala ini ya. Aduh jangan pusing. Aduh ya kan. Ya seperti itu. Jadi kalau tergantung niatnya. Kalau Bapak wudhunya itu untuk melakukan perbuatan sunnah, ya jadi sunnah. Tapi kalau untuk melakukan perbuatan wajib, wudhu itu wajib hukumnya. Karena sesuatu ibadah itu tanpa wudhu gak sah. Maka sesuatu yang
yang menggiring ke arah perkara wajib itu hukumnya wajib. Gitu ya. Paham ya Pak ya? Semoga kalau nggak paham dipikir-pikir sendiri lah ya. Nanti diulang lagi. Ya tenang aja, santai ngaji. Orang usah bingung ngaji. Banyak tiang pegangan tiang baik, ya toh. Mau ngaji seperti ini. Karena ngaji kita ini sebenarnya kalau tingkatan kita ini tingkatan udah kelas tinggi sampean tuh, ngaji Fathul Mu'in luar biasa sampean itu. Kalau di pesantren itu udah tingkat tinggi Pak Fathul Mu'in teh. Ya kan? Ya Jamaah Nur ditanya ya toh, luar biasa. Tapi enggak tergantung juga karena penjelasannya aja, yang penting udah saya semaksimal mungkin untuk menjelaskan gimana caranya Bapak paham. Nah, gimana gurunya nggak paham kalau misalnya mau menjelaskan, lebih nggak paham lagi tuh jamaahnya. Maksudnya kepriwe sih Pak Ustaz? Aku bingung wis angel yang ngono wis angel, ya kan? Makanya kadang-kadang Masya Allah. Tapi insya Allah. Jadi perkara itu kalau wudhu kita tergantung niat kita ya. Kalau untuk perkara wajib, wudhu itu jadi wajib hukumnya. Gitu. Kalau untuk menjalankan perkara sunnah ya jadi sunnah. Itu dapat kesunahan maksudnya. Saya mau wudhu mau tidur, ya otomatis sampai dapat kesunahan. Sunnah apa? Sunnah wudhu. Gitu. Wajib untuk melakukan perkara yang wajib, gitu. Sunnah untuk melakukan perbuatan yang sunnah, gitu. Wes, ini nanti nanya Pak Nana aja, Pak Nana itu Pak Nana. Tapi saya ngelihat Pak Rahmat tuh kelihatan masih bingung, pusing saya ada. Karena Pak nggak begitu, Pak Rahmat fokus pada di sini video ini gimana caranya nih. Ya kan ya. Itu jadi hukum wudhu sendiri itu tergantung niat kita. Ya kan? Tergantung niat kita untuk apa gitu. Kalau untuk perkara wajib, hukumnya wajib wudhu itu. Gitu. Gitu aja Pak. Tapi saya niatnya untuk tidur. Tapi boleh nggak dipakai untuk sholat? Kalau niatnya hanya untuk tidur doang, ya nggak sah. Tapi saya niatnya begini, nawaitu wudhu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tapi untuk tidur, lah niatnya kan untuk fardu Pak. Udah lengkap. Jadi untuk sholat juga boleh, gitu Pak ya. Paham ya? Gitu. Maksudnya yang nggak boleh dipakai untuk sholat itu kalau Bapak niat wudhu sejaku untuk mendapatkan kesunahan kesunahan dalam tidur dalam keadaan suci. Ya, itu nggak bisa dipakai untuk sholat. Kalau kayak gitu doang, ya. Oke, sampai mana tadi? Kadukhuli masjidin. Nah, sunnah. Sampean disunahkan kalau masuk masjid itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, sunnah hukumnya. Ya kan? Nah, itu nggak cukup sampean tuh diniatin untuk karena pengen masuk masjid itu doang. Walaupun wudhunya tetap sama, caranya cuma niatnya beda. Paham ya? Bukan terus misalnya wudhunya kalau yang untuk perkara wajib wudhunya harus lengkap ini. Kalau yang untuk baca Al-Quran doang tuh wudhunya cuma tangan doang kelihatannya. Enggak begitu, tetap sama. Cuma yang membedakan itu adalah niat, gitu ya. Wa ziyarati kubrin, dan niat untuk ziarah kubur. Disunahkan ketika ziarah kubur itu dalam keadaan suci, gitu. Maksudnya ini sedikit ya. Wal aslu adapun dasar fi wujubin niati, pada wajibnya niat. Dasarnya mana sih nih? Kok wajib niat itu? Khobarun, yaitu satu hadis, innamal a'malu bin niyati, bahwasanya semua amal itu tergantung pada niat, gitu. Ya kan? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari
di dalam kitab-kitab bab niat yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab ini, hadis sahih ini, ya kan? Ai innama syihatuha illa kamaluha, yakni bahwasanya sahnya niat itu, ya kan, tergantung dari niat. Sahnya niat itu sahnya ibadah itu tergantung dari sahnya amal, maksudnya sahnya amal itu tergantung dari sahnya niat. Kalau niatnya nggak sah, amalnya ya nggak sah gitu maksudnya, ya kan? Wayajibu kornuha, nanti kita lanjutkan besok ya insya Allah. Masalah niat itu ada pembahasan. Kalau Fathul Mu'in itu begitu Pak, pembahasan itu sedetil mungkin, sedikit-sedikit semuanya dibahas ya. Saya kira cukup, insya Allah kita lanjutkan besok malam Selasa depan, malam Rebu gitu. Saya ke malam Selasa malam Rebu ya. Semoga bapak-bapak sehat selalu ya insya Allah. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar.